Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Pada bagian subtema, kita akan belajar menjadi penemu. Baiklah anak-anak, perubahan yang terjadi di dunia ini karena munculnya penemu-penemu baru. Dari penemuan yang sederhana, kadang-kadang memunculkan sebuah teknologi yang luar biasa. Untuk itu, anak-anak mulai sekarang harus berusaha menjadi penemu. Oleh sebab itu, maka kita harus banyak-banyak dalam belajar, banyak-banyak dalam mencoba. Pada muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi kosakata baru dalam teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu, kapan kosakata baku tersebut dipergunakan? Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Acara-acara formal ini adalah acara-acara yang resmi. Contohnya pada saat rapat, kemudian pada saat di sekolah, pada saat di kantor, kemudian penulisan di surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Kosakata non baku boleh saja digunakan dalam bahasa percakapan acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita berbicara dengan teman, kita boleh menggunakan yang non formal. Tetapi apabila kita berada di lingkungan sekolah, di lingkungan perkantoran, di lingkungan masyarakat luas tentunya, yang mana di situ ada orang tua dan lain sebagainya, maka kita sebaiknya menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kemarin kita sudah mengetahui banyak contoh mengenai kosakata baku dan yang tidak baku. Berikut adalah contoh petikan daripada sebuah tulisan. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Tentu kalian sudah tahu bahwa Presiden kita yang ketiga adalah Bapak B.J. Habibie, yang menjadi kebanggaan anak bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, apa yang dicapai oleh Bapak Presiden kita yang ketiga ini berkat hidup disiplin dan kerja keras. Oleh sebab itu, anak-anak harus selalu disiplin dan bekerja keras agar nantinya setelah dewasa bisa berguna untuk bangsa Indonesia. Apalagi kalau anak-anak bisa menjadi seorang penemu seperti Bapak B.J. Habibie ini. Ya. Apa saja yang ditemukan oleh Bapak B.J. Habibie? Ya, Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori bidang konstruksi pesawat terbang. Wah, luar biasa anak-anak ya. Konstruksi pesawat terbang. Kita saja naik pesawat terbang jarang-jarang. Ada yang belum pernah malahan ya.
beliau justru sudah berkecimpung di bidang konstruksinya. Ya, seperti misalkan Habibie Vector, Habibie Theorem, Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia, bahkan yang memakai teorinya adalah profesor-profesor di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Jadi pada zaman dahulu banyak sekali pesawat-pesawat yang jatuh itu tidak diketahui penyebabnya. Ya, kemudian oleh Bapak B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga ini, beliau ternyata menemukan bahwa ada sebuah kecacatan pada pesawat tersebut, yaitu pada bagian sambungan sayapnya, ya, kemudian pada jendelanya, sehingga beliau kemudian setelah menemukan digelari oleh Mr. Crack, ya, atau kerusakan, Bapak Kerusakan. Jadi dia menemukan teori-teori kerusakan pada pesawat yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain. Luar biasa sekali. Penemuan radio. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak ia kecil menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia mulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio pada 1897. Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Bahkan radio ini sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga muncullah sebuah alat yang sangat luar biasa yang bernama Android. Bukan cuma 19,3 km saja, bahkan jangkauannya mampu menembus di sudut-sudut dunia. Kita mau berbicara dengan orang Inggris, kita mau berbicara dengan orang Amerika, kita mau berbicara dengan orang Arab pun bisa, ya. Itu semua diawali dengan penemuan kecil, yaitu penemuan gelombang radio. Penemuan ini juga awalnya hanya biasa-biasa saja, anak-anak, ya, tidak langsung luar biasa seperti ini. Penemuan gelombang radio itu pertama hanya biasa saja. Dia hanya menemukan bahwa sebuah alat yang ditaruh di satu meja kemudian dinyalakan, maka alat yang di meja lain itu bergetar, hanya bergetar saja, anak-anak, ya. Kemudian dari penemuan yang sederhana itu kemudian diteliti lagi dan sehingga sampai sekarang muncul yang namanya Android, ya. Jadi Android itu juga menggunakan sinyal radio. Dari dua contoh atau dua penggalan teks di atas, maka kita dapat melihatnya bahwa teks yang ditulis itu merupakan kalimat yang efektif. Mengapa? Yang pertama, kalimatnya lengkap, logis, masuk akal, singkat, tidak berkepanjangan, dan jelas. Apa yang disampaikan atau ditulis itu dapat dipahami oleh pembacanya. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kalimat-kalimatnya sangat efektif sekali. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Bukan berarti kita datang, tetapi kita dapat mengetahui tempat-tempat yang jauh hanya dengan membaca saja. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang.
terutama bacaan-bacaan yang berhubungan dengan cerita. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kalian rasakan. Karena bedanya membaca dengan melihat video di Android tentu sensasinya berbeda. Ketika kita melihat sebuah tayangan di televisi maupun di Android, maka otak kita hanya menerima apa yang kita lihat dan kita dengar. Tetapi dengan membaca, maka otak kita akan berimajinasi. Ya, perhatikan adik-adik ya. Ketika kita membaca, maka otak kita akan berimajinasi. Nah, dari imajinasi itulah maka kemudian otak kita terbiasa untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada atau yang belum ada. Ketika otak kita terbiasa untuk memikirkan sesuatu yang belum ada, maka akan muncul yang namanya penemuan-penemuan. Maka adik-adik harus mencintai dalam membaca, ya. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, bukan kaya harta, tetapi kaya ilmu. Karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya. Ingat, banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa ditampilkan dengan video, tetapi bisa ditampilkan dengan bacaan. Maka kita harus selalu membaca. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Perhatikan. Sekarang teknologi pertanian sudah berkembang. Baik itu cara pengolahan lahan maupun jenis-jenis bibit yang dipakai. Tentu bibit padi zaman dahulu dengan bibit padi zaman sekarang berbeda adik-adik. Kalau zaman dulu orang menanam padi panen bisa sampai 6 sampai 7 bulan baru panen. Tetapi dengan adanya teknologi, maka petani bisa panen antara 3 sampai 4 bulan saja. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Contohnya adalah traktor yang dimiliki oleh petani yang digunakan untuk menggarap sawah. Dengan adanya traktor, maka akan memudahkan kegiatan produksi. Ya. Pekerjaan pun akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai tentunya. Peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Ya, tentu adik-adik sudah sering sekali melihat yang namanya pesawat. Sebuah benda berat yang bisa terbang di udara dengan sangat cepat. Melintasi antar pulau, melintasi antar negara dalam tempo yang singkat. Kemajuan teknologi juga berperan dalam kegiatan distribusi atau hasil penyebaran produksi. Ya, jadi hasil produksi dari pertanian tadi bisa disebarkan secara merata di seluruh dunia tentunya. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Bayangkan ketika tidak ada transportasi, maka yang terjadi adalah para petani tidak bisa menjual hasil buminya. Contohnya, buah dan sayur merupakan barang yang mudah sekali membusuk dalam hitungan hari. Apabila transportasinya tidak cepat, maka sebelum sampai ke konsumen, hasil dari petani sudah membusuk.
Tetapi dengan kecepatan transportasi, maka semua bisa diangkut dengan baik. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Perhatikan, amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Barang diambil dari gudang. Walaupun sebelum dari gudang, ini sudah terlebih dahulu dari petani tentunya ya, yang dikumpulkan di gudang. Kemudian didistribusikan dengan menggunakan mobil ataupun pesawat, sampailah di tempat penumpukan barang di kota, di seluruh kota ya, di dunia maupun di Indonesia. Kemudian dibawa lagi ke supermarket atau toko-toko besar ya, agen-agen. Dari agen baru dibawa ke pasar. Setelah di pasar baru kemudian kita beli. Jadi barang tersebut mempunyai alur yang panjang sekali, mulai dari petani sampai ke gudang. Ini membutuhkan waktu. Apabila ini tidak didukung oleh transportasi yang cepat, maka mustahil barang tersebut sampai di pasar dalam keadaan yang masih baik. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Jadi penemuan itu banyak mengubah masyarakat. Baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, maupun di bidang budaya. Di bidang ekonomi jelas. Ya, tadi sudah dijelaskan. Di bidang sosial, gaya hidup. Ya, gaya hidup masyarakat sekarang juga berubah. Budayanya juga berubah. Ya, anak-anak sekarang sudah jarang sekali yang mengenal budaya daerahnya. Contoh dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari traktor. Ya, ini dapat kita ambil contoh yang paling ringan saja. Yaitu dampak positifnya adalah meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, ada juga dampak negatifnya. Contohnya adalah pencemaran suara atau kebisingan. Ya. Kemudian harganya yang mahal sehingga tidak semua orang dapat memilikinya. Ada lagi mungkin efek yang lain. Tanahnya menjadi rusak. Mengapa menjadi rusak? Karena traktor ini menggunakan bahan bakar dari solar. Sehingga kadangkala solar akan menetes dan mencemari daripada sawahnya. Ya. Kemudian roda-roda traktor yang terlalu besar, ya, itu seringkali juga akan menggerus tanah lebih dalam daripada yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tentu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Bukan cuma traktor saja, tetapi di semua bidang. Apalagi yang adik-adik pegang yang bernama Android. Tentu banyak sekali positifnya dan tidak kalah banyaknya dengan yang negatifnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai muatan IPA. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ini kemarin di pelajaran sebelumnya sudah sedikit kita bahas ya. Persamaannya adalah yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita
bahas mengenai hubungan antara voltase, ampere, dan hambatan. Ada sebuah contoh ya, rangkaian lampu di kelas. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan rangkaian listrik campuran. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhannya. Perhatikan di sini ada lampu yang disusun seri. Di sini digambarkan dengan garis yang berwarna merah, dan ada lampu yang disusun secara paralel. Di sini digambarkan dengan garis yang berwarna biru. Kalau kita perhatikan, baterai ini disusun secara seri. Ingat, ketika baterai disusun secara seri, diingat ya, ketika baterai disusun secara seri, maka kuat arusnya atau ampernya itu sama, tetapi voltasenya meningkat. Kalau disusun secara seri, ampernya atau kuat arusnya sama, tetapi voltasenya akan meningkat. Tetapi ketika disusun secara paralel, arusnya akan meningkat, tetapi voltasenya sama untuk baterainya. Ya, perhatikan, mudah-mudahan bisa diingat ya. Jadi ini merupakan rangkaian campuran. Ada yang menggunakan seri, ada yang menggunakan paralel. Yang mana yang menggunakan seri? Yaitu L3 dan L4. Yang menggunakan paralel L1 dan L2. Ciri khas rangkaian paralel: memiliki lebih dari satu aliran listrik. Ya, tentunya lebih dari satu lampu. Kalau satu lampu, tentunya bukan rangkaian paralel. Membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan pun lebih besar. Jadi kabelnya tambah banyak. Ya. Kalau ada saklarnya juga tambah banyak. Ya. Namun cahaya lampunya lebih terang karena masing-masing mengambil dari sumber arus yang sama. Kemudian kalau salah satunya diputus, maka yang lain tidak berdampak. Contohnya kalau di sini mati, arus masih bisa berjalan. Ya. Tanpa hambatan. Seperti yang kita bicarakan di depan tadi, bahwa ada rangkaian listrik campuran. Ya, ini merupakan rangkaian listrik campuran. Ya, perhatikan. Ini adalah paralel. Ini juga paralel. Tapi di dalam paralel itu masih diberikan lagi seri. Ya, ini berseri. Seri di dalam paralel, maka dikatakan sebagai campuran. Ya, campuran. Contoh, kalau saklar S1 dihubungkan, maka semua akan menyala apabila S2-nya juga dinyalakan. Tapi kalau S2-nya dimatikan, maka L1, L2, L3 akan mati, tapi L4 dan L5 akan menyala. Karena perhatikan jalur kabelnya ya. Jadi ingat, kalau S1-nya dimatikan, semua ikut mati. Tapi kalau S2-nya yang dimatikan, maka yang mati hanya L1, L2, dan L3. Ya. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Tentu semua tahu apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Jangan ketika berbicara tentang hak terlalu nyaring, tetapi ketika berbicara tentang kewajiban, maka tidak berani bersuara nyaring.
Contohnya adalah dengan menjaga kebersihan ya, dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap hidup sehat dan dapat melakukan segala aktivitas yang nyaman. Contohnya adalah ketika menjaga kebersihan kelas. Ya, seringkali ketika menjaga kebersihan kelas, kita maunya hak, tetapi kewajibannya tidak mau dilaksanakan. Ya, ketika waktunya kita piket, kita ogah-ogahan membersihkan, tetapi ketika teman kita yang piket dan kelas kita kotor, kita teriak-teriak. Nah, itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban belum berimbang. Menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban di jalan. Contohnya adalah yang ada di jalan. Dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Contohnya ketika kita mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ingat, kesalahan yang kita buat itu bisa saja membahayakan orang lain, bukan cuma diri sendiri. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Jadi setiap anak punya hak keselamatan. Ya. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Ya, jadi supaya haknya terpenuhi, supaya selamat, maka kewajibannya adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai tentunya. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan? Apa yang perlu diperhatikan? Ya. Yang pertama, hak apa saja yang bisa kalian dapatkan ketika di jalan raya? Tentu hak kita banyak. Ya. Hak menggunakan jalan. Ya. Jadi kita berhak menggunakan jalan. Kewajibannya tentu memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang disyaratkan. Contohnya kalau adik-adik menggunakan sepeda motor, harus pakai helm tentunya. Spionnya lengkap, lampu-lampu yang dibutuhkan semua menyala dengan baik. Ya. Apakah hak yang kamu dapatkan sudah seimbang? Ya. Ini tergantung kepada adik-adik. Ya. Apakah sudah seimbang apa belum? Kalau adik-adik banyak menuntut hak saja, berarti tidak seimbang. Ya. Apa manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab? Tentu manfaatnya sangat banyak. Antara lain, terpenuhinya keselamatan di perjalanan, ya. Terpenuhinya ketertiban di jalan, dan lain sebagainya. Hal yang masih perlu kalian perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, tentu masih banyak sekali. Kalau kita perhatikan, banyak sekali anak-anak yang ketika mengendarai kendaraannya, itu memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu itu bukan perbuatan yang bertanggung jawab. Rambu lalu lintas merupakan penerapan contoh hak dan kewajiban. Ya. Lampu lalu lintas, ada merah, ada kuning, ada hijau. Apabila kita sudah mentaatinya, berarti kita sudah termasuk melaksanakan kewajibannya. Baiklah adik-adik, di penghujung pertemuan kita kali ini seperti biasa kita akan membacakan sebuah pantun yang dapat menginspirasi kita semua. Kapal pinisi pergi berlayar, bila senja akan menepi. Manfaatkan teknologi untuk belajar, agar tidak menyesal nanti. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.